Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang masih setia dan stay tune di channel Indigo Jali. Hari ini Adit sama Om Irfan akan menceritakan sesuatu, terutama pengalaman pribadi dari Om Irfan sendiri. Gitu, mau tahu seperti apa pengalaman pribadinya? Intinya ini tentang online. Mau tahu seperti apa? Kita saksikan. Jangan kemana-mana, stay tune di channel ini juga Jali. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bumper dulu. Hai, balik lagi seperti biasa di channel Indigo Jali. Seperti yang tadi Adit bilang di awal, ada apa sih tentang online ini? Ternyata ini adalah pengalaman pribadi dari Om Irfan sendiri. Om Irfan ini dulu sempat driver online ya Om ya? Driver online. Nah, lebih jelasnya kenapa dan ada apa dengan driver online ini, kita langsung tanya Om Irfan. Om Irfan, yuk. Kemarin kita ceritain ya, katanya ada sesuatu nih yang memang kayaknya hampir semua driver online yang dapat ya, terutama untuk pekerjaan malam. Oh ya, biasanya sih karena kan saya dulu selama musim pandemi ya, kita cari sumber tambahannya yaitu di driver online. Nah, kebetulan karena saya mungkin kebanyakannya ngambil yang ngalong, jadi di istilah ngalong itu. Nah, baru nanya ngalong tuh apa nih? Ngalong itu jadi ngambil orderan yang dari maghrib ke atas. Maghrib ke atas, alias jadi, malam ya? Malam gitu. Selain ngalong pun kan kadang-kadang di Maxim itu kita ada yang namanya Maxim cleaning atau ngebersihin rumah tuh. Jadi online yang khusus buat ngebersihin rumah. Jadi online cleaning lah ya. Ya, jadi dulu disebutnya, saya boleh nyebutin nama itunya ya, Maxim cleaning. Boleh. Jadi dulu tuh sempat karena jangan lupa Maxim endorse. Jadi dulu saya sempat mungkin sekarang masih bisa jalan ya. Sempat di Maxim cleaning. Pada saat itu saya dapat orderan, mungkin orderannya mungkin dari saudara nanya gitu kan, Maxim bisa cleaning nggak? Ya. Jadi dalam cleaning itu bersih ya, yang per jamnya berapa, ini berapa. Kebetulan pada saat itu saya masih ingat sore hari ya, saya dapat itu masih sore, belum terlalu malam. Ini ada orderan, gimana nih, mau diambil nggak? Pada saat itu dari saudara berarti. Saudara ngasih tahu dulu nih ada mau di Maxim gitu kan. Oh, oke. Maksudnya dia minta buat orderan untuk ngebersihin gitu. Cleaning gitu. Lah ya. Cleaning. Tanpa saya tahu, ya sudah, kita terima orderan itu kan. Nah, yang anehnya yang punya rumahnya tuh nggak ada di sana. Jadi memang betul-betul rumah kosong. Jadi yang saya dapat itu orderannya cleaning untuk bersih-bersih, rumah kosong tapi di dalamnya masih lengkap. Jadi seolah rumah rumah tinggal biasa, tapi orangnya nggak ada di situ. Jadi hanya yaudah tolong bersihin rumah gue gitu. Jadi saudara itu dititipin kuncinya. Ini dong, tolong Maxim cleaning, ini kuncinya, alamatnya di sini. Nah, itu di salah satu perumahan di Kota Bandung. Gitu. Gitu. Terus? Nah, saya coba ke sana ketika saya datang. Itu malam. Sore menjelang maghrib lah. Menjelang maghrib, karena saya ngambilnya sore ke malam ya, menjelang maghrib. Kalau istilah Sundanya mah hampir sarip lah gitu ya. Kalau Islam menjelang ke maghrib itu apa ya? Jadi menjelang petang lah gitu. Menjelang petang gitu. Nah, saya ambil orderan di sana, dan pertama saya ke rumah saudara dulu ya, bawa kunci, alamatnya di mana. Pas saya datang, kaget lah saya. Itu rumah kayak rumah, maaf ya, bisa dibilang halaman depan rumputnya tinggi. Jadi benar rumah ditinggalin di halaman depan tuh kan, rumah kosong tanpa ditinggalin kan, nggak keurus gitu kan. Saya lihat di halaman rumputnya panjang, banyak sampah juga kan. Tapi saya buka pintu itu memang banyak debu-debu gitu kan. Saya berpikir, ya inilah resikonya namanya kerjaan ya. Ya saya lakonin. Nah, semua memang, jadi suasana rumah itu memang rumah bisa dibilang rumah yang benar-benar kosong tanpa ditinggalin, dengan hawanya pun sedikit-sedikit, dalam artian lembab ya. Lembab, yang mau lembab kayak seperti apa.
Saya karena untuk memastikan ini benar nggak rumahnya, karena yang saya lihat rumah tempatnya kosong, dalamnya pun lembab. Saya coba kontak ke saudara, oh ya betul memang rumahnya gitu. Dan itu memang rumahnya semenjak corona masuk ke kita, itu tahun 2019 ya akhir. Nah sampai kemarin 2021 itu rumah tuh kosong, tanpa ditinggalin, tapi perabotannya semua lengkap masih ada di rumah. Listriknya pun masih nyala karena mungkin setiap bulan mereka bayar abodemen ya, abodemen gitu kan. Itu orangnya kemana ya? Itu yang saya tahu ya dari saudara yang punya rumah kan masih temennya, masih bisa bilang komunikasi ya. Itu yang punya tuh ada di Bogor. Yang punya ada di Bogor. Jadi semenjak pandemi mereka dalam artian sedang berlibur ke atau pindah ke Bogor. Nah semenjak pandemi kan nggak bisa masuk tuh ke Bandung. Nah dari situ sampai sekarang kosong rumah itu. Nah kebetulan saudara karena di Maxim tahu ada Maxim Cleaning, mencoba menawarkan, ya saya ambil orderan itu kan. Saya sebagai untuk memastikan juga, karena ini rumah memang benar-benar bisa dibilang bala ya. Bala itu mungkin banyak berantakan ya, sampah betul macam ya. Gitu. Buat teman-teman bala itu. Bala. Jadi dilanjut ya. Jadi lanjut. Udah kosong gitu, saya coba bersihin. Saya nanya peralatannya di mana? Ada di kamar belakang. Ya. Memang ya namanya suasananya kosong ya. Saya nggak berperan apa-apa saat itu ya. Saya coba bersihin, gordeng meskipun mau menjelang maghrib saya buka-buka dulu biar dapat udara masuk ya. Bukain dulu. Nah, ketika saya bersih-bersih itu di depan rumah itu security itu bolak-balik ya? Bukan bolak-balik ya. Soalnya siapa gitu. Saya bilang, "Pak," saya negur, si security itu mungkin kayak mau nanya tapi dia ragu-ragu. Saya biarin dulu aja. Saya saya mulai bersih dari depan, sampah-sampah saya mulaiin. Nah, yang ini yang aneh itu di sini. Ya. Saya dulu belum ada cerita-cerita yang aneh ya, belum tahu kronologis rumah itu seperti apa. Nah, ketika saya sapu-sapu di depan, bersih-bersih di depan, saya ngedengar di dalam rumah itu ada yang suara mandi. Serius loh. Jadi ini kan memang rumah itu rumah biasa ya, tingkat 2 gitu. Saya di depan gitu kan, memang air masih nyala gitu kan, air apa semua nyala. Saya tapi di belakang saya nggak dengar suara lagi mandi. Sedangkan di situ saya sendiri kan. Ya. Saya dari situ saya sapunya saya simpan, saya lari ke dalam, takutnya ada orang masuk. Saya lari ke dalam, emang nggak ada apa-apa, nggak ada yang mandi. Balik lagi saya ke depan, penasaran lagi dong, bersih lagi. Kedua kali kejadian lagi, bersih mandi, ada yang mandi lagi. Wah, saya penasaran nih. Wah, saya bilang ini udah nggak beres nih. Pada saat itu, wah ini ada yang ngejailin saya ini gitu kan. Dalam artiannya ada yang ngejailin. Dari itu saya biasa lanjut ke lantai 2. Lantai 2 itu ada sarang ini ya, kelelawar ngegantung di kamar. Ya. Jadi kelelawar itu memang bikin sarang jadi mungkin karena ada sela ventilasi ya. Iya. Itu masuk ke situ bikin sarang. Di tepat di depan kamar, pintu kamar itu. Wah, saya udah pikiran aneh-aneh nih. Di situ dah. Wah, yang namanya rumah kalau misalkan ada sarang kelelawar pasti diikutin. Jadi yang menurut pengalaman saya, jadi kalau misalkan rumah itu kosong terus dihinggapi sarang kelelawar pasti ditemenin. Berarti nggak semua rumah kosong dong? Nggak semua. Cuman yang saya lihat kalau rumah kosong terus ada sarang kelelawar pasti ada yang nemenin. Gitu. Tahu kan yang nemenin itu ya? Ngerti ya. Ya gitu. Buat teman-teman nih tahu sendiri bahwa channel ini channel Gojali yang ngomongin tentang mistis dan mitos. Jadi yang pasti ngerti lah ya, maksud dari yang nemenin tuh apa. Oke, lanjut Om. Udah gitu saya. Tapi diberesin. Si tugas cleaningnya diberesin. Ya, saya kan di situ tugasnya hanya membersihkan dulu kan. Jadi bersih. Nah, udah sampai depan si satpam yang tadi, yang security tadi yang bolak-balik, mungkin dia penasaran. Nanya lagi. Memang kan di depan rumah. Nanya seperti ini, "Kang, lagi bersihin?" "Iya, saya lagi ngebersihin." "Ini yang punyanya ke mana?"
Pak saya mah hanya tugas ngebersihin aja, dapat orderan, saya bilang dapat orderan, yang punyanya ya di Bogor, yang punyanya. Memang di depan rumah itu kata dia, nah kata security di komplek itu memang banyak yang komplain. Banyak komplainnya apa? Kan memang di depan rumah itu dia di halaman itu ada satu pohonnya tuh pohon bambu, udah tinggi menjulang ke bawah. Nah posisinya itu kan rumah di pojok nih, paling pojok, jarang detailnya. Tusuk sate bukan lebih? Bukan tusuk sate, di pojok ada pohon bambu. Nah warga yang sekitar, karena itu mungkin jalan hidup ya, nggak berani lewat situ kalau udah malam itu, karena di pohon bambunya itu suka ada penampakan si Nyai gitu. Akhirnya syukur itu mau menghubungi ke yang punya rumah, karena mungkin yang punya rumahnya nomornya gitu atau gimana, nggak bisa, mau ngebang pohon sendiri takut disalahin. Nah yang paling lucunya di rumah itu pun security yang bilang sering driver Gojek yang disasarin ke rumah itu. Dalam artian gini, Gojek itu pesan GoFood, alamatnya rumah itu, tapi nggak ada gitu. Dan itu security sering nemuin. Jadi ada yang pesan Gojek ya, alamatnya di situ. Sampai nanya ke security, Pak, itu mah rumah kosong. Udah modern ya, udah bisa pesan GoFood ya. Ya GoFood, Gojek itu yang ngomong security-nya loh. Yang ngomong security. Saya cerita dan dia pun aneh. Saya sendiri mau maghrib bersih rumah di situ, kan nggak takut kenapa Pak? Kan ini rumah udah kosong dari lama. Pak, Bapak jangan ngomong itu. Saya dari tadi kan ketika saya beres-beres di dalam rumah itu sudah ada yang mandi, suara mandi, dan pun heran. Oh Kak nggak takut? Saya bilang memang Pak saya bukan takut, kenapa? Takutnya ada apa-apa, saya ke titipan ini cleaning untuk bersih takut ada apa-apa. Karena ada isinya ya rumah lengkap itu, gitu. Jadi masih ada kamar tidur, itu masih ada kasurnya, masih ada TV-nya, lengkap semua itu. Dia hanya ditinggalin. Saya tuh penasaran, udah itu beres, cleaning beres. Nah, saya foto kan untuk bukti ke yang customer kan, fotoin. Bahwa sudah beres, sudah selesai. Saya fotoin. Nah di foto ini dulu saya pernah kirim ke kameramen, cuman fotonya hilang ya. Itu muncul gambar sesosok. Nah sosok ini yang saya percaya itu adalah anak kecil, kupingnya panjang, itu di posisinya di dapur, botak. Botak gitu. Jadi posisinya di dapur. Saya bilang, wah ini ngapain anak kecil ngikut-ngikut di foto kan. Nah itu pengalaman saya dulu waktu cleaning, dan saya bilangin ke yang punyanya ini. Jawabannya malah lebih aneh. Ya saya udah tahu, makanya saya nggak mau datang ke sana. Makanya jadi yang punya itu memang tahu rumah itu memang ada. Jadi ketika dia pesan cleaning service, dia nggak berani datang ke sana. Cuma ya, Kang ini kuncinya, silakan ini alamatnya, silakan bersih udah beres foto. Udah ya saya. Udah gitu. Tapi yang pasti dibayar kan? Dibayar. Ya bagus. Jangan sampai enggak. Dibayar, makanya dia pun tahu kalau misalkan di sana ada penghuninya, dan dia nggak mau ketemu lagi itu. Dan saya yang jadi korbannya itu. Nah, dan yang tadi yang ngejarin saya ketika dia mandi itu yang posisinya di atas, di lantai 2. Tapi sampai sempat ngebersihin lantai 2 nggak? Ya sempat, saya sarannya saya sempat bersihin kan, karena banyak kotoran. Terus saya sempat tutup juga, yang kan dia bilang ini harus ditutup, saya sempat tutup juga sama koran biar nggak masuk lagi kan. Nah yang anehnya setelah dari situ pulang ke rumah lah beda. Ngikutlah di jadi kan karena mungkin yang teman-teman rasain ketika saya udah bersih saya balikin ke rumah. Nah saya lupa ketika mungkin karena saya yang bersihin rumahnya itu terus saya nggak, dalam artian nggak kepikiran gimana yang akhirnya ngikut sampai saya ngojek sampai malam-malam. Dan teman-teman tapi akhirnya bisa lepas. Ngehnya tuh kenapa? Teman saya waktu saya kan setelah beres dari sana, teman Pan di mana ente?
nges cleaning kan, abis cleaning gitu kan. Teman juga sama, ada yang bisa ngelihat gitu kan. Saya nggak ngeh dulu dia, ngapain bawa yang kayak gitu, apaan bawa customer kayak gitu. Ternyata ngikut selama saya beres ini. Saya nggak ngeh karena mungkin saya berpikirnya capek kali ya, apa gitu, ngikutlah di belakang motor. Teman ketika ke BC dia tahu ngapain mau kayak gini, oh lupa ini tempat yang tadi, ngikut ke sini gitu sampai ke BC itu tempat kita base camp ya, ngikut sampai sana. Akhirnya saya suruh dia pergi lagi, akhirnya dia mau gitu. Jadi pengalaman cleaning service lah yang dulu saya alamin, ngebersihin rumah kosong yang notabene-nya rumah nggak ditempatin dan ada penghuninya gitu. Tapi sebenarnya masih banyak cerita lainnya kan? Masih banyak gitu. Nah, tunggu cerita lainnya, karena ceritanya bukan hanya ini nih pengalaman pribadinya Om Irfan. Karena dari cerita-cerita yang Om Irfan ceritain ke Adit itu banyak banget, apalagi tentang masalah driver online Om ya. Ya, driver online betul. Mau tahu cerita selanjutnya? Ya, tunggu. Oke. Yang pasti jangan lupa like, subscribe, komen channel Indigo Jali, dukung terus kita. Komen teman-teman pengen tahu apa sih tentang ini, tentang dunia mitos-mitos, mungkin teman-teman ada yang pengen tahu. Dan yang pasti satu hal dari cerita Om Irfan hari ini, kebersihan adalah sebagian dari iman ya Om ya. Betul. Nah, jadi sering-seringlah bebersih ya. Buat teman-teman sering-seringlah bebersih. Dan yang pasti hanya balik lagi ya, segala sesuatunya itu yang ada yang paling maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdua di sini hanya menceritakan tentang apa yang pernah dirasakan. Ya, kurang lebih seperti itu aja. Tapi jangan lupa tetap stay tune di channel ini karena akan ada cerita-cerita lainnya dari Om Irfan, terutama pengalaman pribadi Om Irfan sendiri tentang waktu masih jadi driver online. Ya Om ya? Ya masih banyak sih soalnya masih banyak. Kalau diceritain sekarang nanti nggak rame. Itu hanya salah satu. Jadi masih banyak cerita ketika saya mungkin saya kasih dulu clue ya. Jadi dulu ketika saya lagi ojek online, penumpang itu sampai megang erat ke jaket saya. Nah itu masih ada. Stay tune terus di channel Indigo Jali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.